yang biasa dinukil oleh kaum Salafi Wahabi. Padahal yang disebutkan adalah tafsirannya. Tafsirannya sendiri, pemahamannya sendiri, bahwa kullu adalah setiap, kullu adalah semua. Apakah Rasulullah menyebutkan dengan bahasa Indonesia seperti itu? Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang biasa dinukil oleh kaum Salafi Wahabi, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan sesungguhnya setiap perkara baru adalah bid'ah, dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Lafaz kullu itu diartikan sebagai setiap atau semua. Semua perkara baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat. Seperti itulah penjelasan dari kaum Salafi Wahabi. Dan ini sudah sering didengung-dengungkan oleh ustadz-ustadz mereka, baik yang muda maupun yang sudah tua, seperti Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Ustadz Syafiq Basalama, Ustadz Khalid Basalama, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya bertanya-tanya, apakah benar penafsiran atau penerjemahan lafaz kullu di sini adalah semua atau setiap? Sedangkan para ulama banyak yang membagi bid'ah itu tidak hanya sesat. Bahkan ada Imam Al-Is bin Abdissalam membagi bid'ah itu sampai ke 5. Sedangkan Imam Syafi'i membagi bid'ah itu menjadi 2, yang insya Allah akan kita kupas di video ini. Sebelum itu kita akan berikan bukti apakah benar yang sudah saya sampaikan, bahwa Ustadz Salafi Wahabi di Indonesia ini menerjemahkan atau menafsirkan hadis kulla bid'atin dhalalah, diartikan semua atau setiap bid'ah adalah sesat. Kita akan berikan cuplikan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara yang dalam agama, karena setiap perkara yang adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Nah, di video itu beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah menyebutkan seperti ini. Padahal yang disebutkan adalah tafsirannya. Tafsirannya sendiri, pemahamannya sendiri, bahwa kullu adalah setiap, kullu adalah semua. Apakah Rasulullah menyebutkan dengan bahasa Indonesia seperti itu? Tidak, beliau menyebutkan dengan bahasa Arab. Kemudian dia terjemah sendiri, tidak dengan terjemahan para ulama. Buktinya apa? Para ulama juga ada perbedaan pendapat. Ada Imam Syafi'i yang menyebutkan bid'ah ada 2. Imam Is bin Abdissalam menyebutkan ada 5. Dan perbedaan-perbedaan yang lain. Buktinya apa? Lafaz kullu itu tidak semua, tapi bisa berarti sebagian besar. Ini disebutkan, bukan karangan saya sendiri. Imam An-Nawawi menafsirkan atau mensyarah hadis ini di dalam kitabnya Al-Minhaj, yaitu syarah dari kitab Sahih Muslim. Beliau ketika sampai di hadis ini menjelaskan, wa kullu bid'atin dhalalah hada amun mahsusun wal muradu ghalibul bid'ah. Yang artinya adalah hadis ini, setiap bid'ah adalah sesat, itu adalah lafaz kullunya, itu adalah lafaz umum, ya, bermaksud khusus. Artinya apa? Maksudnya sebagian besar bid'ah. Ini Imam An-Nawawi yang menyebutkan bahwasanya bid'ah di situ memang sebagian besar adalah sesat, tetapi itu adalah lafaz umum yang bermaksud khusus. Kenapa bisa seperti ini? Ternyata di Al-Quran itu ada juga lafaz kullu yang artinya adalah bukan semua ataupun setiap. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup, atau setiap sesuatu yang hidup, karena lafaznya adalah kullu. Apakah kullu di sini benar-benar semua makhluk hidup itu diciptakan dari air? Sekarang pertanyaannya, malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Kemudian jin diciptakan dari apa? Api. Di dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqal janna mim marijim min nar." Dan dia, Allah, menciptakan jin itu dari nyala api. Nah, di sini jin diciptakan dari nyala api.
Malaikat diciptakan dari cahaya, bukan diciptakan dari air. Sedangkan ayat yang pertama tadi, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, segala sesuatunya itu dari air, segala sesuatu yang hidup. Bukankah malaikat juga hidup? Jin juga hidup, tapi mereka diciptakan dari cahaya dan api. Nah, itu adalah bantahan dari Al-Quran. Ternyata lafaz kullu itu bermakna sebagian besar, bukan semua. Di surat yang lain, surat Al-Kahfi, yang pernah saya bahas juga ketika Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir melubangi salah satu perahu yang mereka tumpangi. Apa lafaznya di situ? Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Karena di hadapan mereka ada raja yang akan merampas setiap perahu atau setiap kapal. Di situ adalah setiap atau semua. Kulla safinatin ghasbah. Ada lafaz kulla. Tetapi di situ apa yang ditafsirkan? Ternyata bukan semua perahu, tetapi perahu yang bagus, perahu yang baik. Maka dari itu Nabi Khidir melubangi kapal itu agar tidak dirampas karena kapal itu cacat. Sedangkan Malik itu atau raja itu hanya mengambil perahu-perahu atau kapal-kapal yang bagus. Nah, di situ disebutkan bahwa lafaz kullu hanya perahu yang bagus, bukan semua perahu akhirnya. Itu adalah Al-Qur'an ya. Bagaimana Al-Qur'an itu menyebut lafaz kullu tetapi ghalibus syai', sebagian besar dari sesuatu itu. Kemudian kita masuk ke pendapat dari Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madmumatun. Fama wafaqas sunnata mahmudatun wa ma khalafaha fahuwa madmumatun. Wahtajja biqauli Umar bin Al-Khattabi fi qiyamir Ramadan. Ni'matil bid'atu hiya atau ni'matil bid'atu hadhihi. Disebutkan bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua. Mahmudatun wa mazmumatun, bid'ah yang terpuji dan juga bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnata mahmudatun. Apa-apa bid'ah itu yang sesuai dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah yang mahmudah, artinya bid'ah yang terpuji. Wa ma khalafaha, dan apa sesuatu itu yang bertentangan, bid'ah itu yang bertentangan dengan sunnah, fahuwa madmumatun, maka itu adalah bid'ah yang tercela. Dan ini beliau berhujjah dengan perkataan dari Umar bin Al-Khattab ketika mengadakan salat tarawih atau qiyam Ramadan. Ni'matil bid'atu hiya, di redaksi yang lain ni'matil bid'atu hadihi. Sebagus-bagusnya bid'ah itu adalah ini. Itu adalah qaul dari ulama, qaul dari Imam Syafi'i dengan perkataan para sahabat. Dengan perkataannya Umar bin Khattab bahwa ternyata bid'ah itu ada yang hasanah. Contohnya adalah salat tarawih. Dan banyak bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh sahabat. Seperti sahabat Bilal bin Rabah selalu melakukan salat setelah berwudu, salat sunnah wudu. Kemudian Rasulullah pun memperbolehkan. Jadi Rasulullah tidak mengerjakan, tapi Rasulullah menyetujui hal tersebut. Jadi jangan terpaku hanya perkataan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah. Semua yang tidak dicontohkan itu adalah bid'ah. Ingat, sunnah itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Ada yang dari sabda Rasulullah, ada yang dari perbuatan Rasulullah, ada juga yang dari persetujuan Rasulullah. Jangan hanya berpatokan terlalu sempit. Bahkan apa sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat, itu juga termasuk bagian dari bid'ah hasanah kalau memang belum sempat dikerjakan di zamannya Rasulullah. Contoh, seperti pengumpulan mushaf, pengumpulan Al-Quran dijadikan di dalam satu mushaf yang kemarin sudah kita bahas dalam mencium mushaf itu. Itu adalah perbuatan para sahabat yang tidak pernah dilakukan pada zamannya Nabi. Apakah hal tersebut bid'ah dolalah, bid'ah yang akan memasukkan subjeknya ke dalam neraka, yaitu para sahabat. Sedangkan yang mengumpulkan Al-Quran itu adalah Khulafaur Rasyidin yang sudah dijamin bahwa sahabat-sahabat itu masuk surga. Ada bid'ah pada saat sholat Jum'ah azan 2 kali di zamannya Utsman bin Affan. Itu tidak pernah dikerjakan di dalam zamannya Rasulullah SAW. Itu juga termasuk bid'ah. Tetapi di sini bid'ah yang hasanah. La yukhalifu sunnah, bid'ah yang tidak menyelisihi, tidak bertolak belakang dengan sunnah atau syariat. Apalagi pemberian tanda seperti tanda titik dan tanda harokat di dalam Al-Quran. Jadi dulu itu pada masa sahabat mengumpulkan mushaf, itu tidak ada harokat ataupun titik di dalam Al-Quran. Namun pada saat ini ada harokat dan ada titiknya. Itu juga termasuk bid'ah. Tapi bid'ah, apakah bid'ah tersebut dolalah ataupun bid'ah hasanah? Coba misal itu tidak dilakukan, maka kita saat ini mungkin tidak bisa membaca Al-Quran. Apalagi yang orang non-Arab, ya, orang ajnabi, tidak mungkin bisa
mudah membaca seperti itu. Sebagian besar saja orang Indonesia, tulisan Arab yang tidak berharokat susah membacanya, apalagi yang tidak ada titiknya. Maka dari itu, ini termasuk bid'ah yang hasanah. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Itu masih mending ya, Imam Syafi'i membagi bid'ah cuma 2. Imam Al-Iz bin Abdissalam menyebutkan bid'ah itu malah dibagi 5. Di dalam kitabnya Al-Qawaidul Kubroh, Al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin 1, wa bid'atin muharramatin 2, wa bid'atin mandubatin 3, wa bid'atin makruhatin 4, wa bid'atin mubahatin 5. Bid'ah adalah sesuatu perbuatan yang tidak dijumpai pada zamannya Nabi. Maka bid'ah itu dibagi menjadi 5. Beliau sebutkan ada wajib, muharramah, kemudian sunnah, makruh, dan mubah. Dan di dalam kitab tersebut, Al-Qawaidul Kubroh, beliau sudah menyebutkan beserta contoh-contohnya. Jadi silahkan dicek apakah benar yang seperti tuduhan Ustadz Firanda, bahwa memang Imam Al-Iz bin Abdissalam itu membagi bid'ah menjadi 5, tetapi itu hanyalah sarana, bukan di dalam ibadahnya itu tersendiri. Bahkan beliau menyebutkan bid'ah yang sunnah itu termasuk adalah salat tarawih. Apakah salat tarawih itu ibadah atau sarana? Nah, itu silahkan dipikir sendiri dan silahkan dicari referensinya agar mendapatkan contoh yang lengkap. Karena di sini saya tidak mau terlalu panjang videonya. Yang terakhir saja kita ambil dari pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari yang mensyarah kitabnya Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari. Beliau menyebutkan pada penjelasan hadis ini, wal muradu biqauli kulla bid'atin dhalalah ma ahdasa wala dalila lahu minasyar'i bitariqin khassin wala amin. Di sini di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar menyebutkan yang dimaksud oleh Nabi bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, adalah sesuatu yang baru yang tidak punya dalil syariat sama sekali. Baik dalil itu secara khusus, bitariqin khas ataupun wala'am. Tidak juga dalil umum. Maka dari itu, dengan penjelasan para ulama ini, saya berharap kaum Salafi Wahabi, terutama ustadz-ustadznya, itu tidak mudah sekali membid'ahkan dan menyesatkan. Terlebih-lebih meneraka-nerakakan orang lain. Karena apa? Kita juga punya landasan bahwasanya sesuatu yang baru, yang tidak menyelesaikan syariat, la yukhallifu syariat, la yukhallifu syara', itu tidak termasuk bid'ah yang dhalalah. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bisa-bisa masuk ke bid'ah yang sunnah karena bisa menghidupkan sesuatu yang sunnah. Contohnya seperti maulid, peringatannya itu apa yang dibaca? Sholawat, membaca perjalanan hidup Nabi, mengenang Nabi, jadi menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Apakah itu salah? Sedangkan kalian mengenang hidupnya bin Bas saja boleh sampai menangis-menangis. Kita mengenang Rasulullah SAW tidak boleh. Ada beberapa ustadz Salafi Wahabi yang menyanggah bahwasanya para ulama ini menjelaskan bid'ah secara lugawi, secara bahasa, bahwa bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dhalalah. Sekarang kita tanya saja, Imam An-Nawawi itu sedang mensyarah hadis. Jadi beliau itu berbicara agama, bicara hadis atau bicara bahasa? Yang pertama. Kemudian Imam Asy-Syafi'i yang sudah kita sebutkan tadi, beliau itu membagi bid'ah menjadi 2. Dan beserta penjelasannya tadi, itu bicara bahasa atau bicara agama. Imam Syafi'i itu imamnya dalam hal fiqih atau imam dalam hal lughah? Coba dipikir lagi. Imam Al-Iz bin Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5. Itu yang membahas bid'ah secara agama, secara syara'. Kok malah dibilang secara bahasa? Ini kan hanya mencari-cari saja, cari celah saja. Cari celah agar membenarkan pendapatnya bahwa kullu itu tetap semua, tetap setiap bid'ah itu sesat di neraka. Apalagi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sama seperti Imam An-Nawawi, sedang mensyarah hadis. Dan beliau jelas imam dalam hal hadis, mensyarah hadis, bukan berbicara tentang masalah lughah. Baik, cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Semoga referensi-referensinya bisa dibaca ulang. Yang sudah kita sebutkan tadi, dipelajari lagi. Dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk meniti jalan kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.